Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Guru. wabarakatuh. Ria sekali ya hari ini. Gimana kabar hari ini? Yandra, tadi berangkat sekolahnya pakai apa? Naik sepeda, Bu Guru. Saya diantar ke lagi. Nur, gimana Nur Farida? Ya nggak diantar lagi kan sekarang? Masih Bu, saatnya hujan. Oh ya udah, nggak apa-apa. Besok pas mandiri ya nak ya. Iya. Oke. Tunggu jalan-jalan. Silakan setelah kelas. Rizky, ayo nak disiapkan dulu. Ayo dipimpin doa. Ayo Ki. Oh ya, teman-teman berdoa siap? Ya. Doa mulai. Yuk, pelan. Aku lapar Ayo ayo maju, 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 ayo maju, maju. Sebagai bangsa Indonesia memang harus bangga menjadi anak-anak Indonesia, nak. Ya. Karena Indonesia itu negara yang kaya akan segala-galanya ya, kaya akan budaya, hasil alamnya juga, dan kita juga diberkati dengan sumber daya manusia yang bagus juga. Banyak orang-orang yang sangat potensial di negara kita. Jadi harus bangga ya. Ya Selanjutnya, Bu. iya. Guru juga nggak bosan untuk mengingatkan kalian untuk terus membiasakan diri dengan karakter-karakter yang baik, sama jujur dan disiplin ya. Ya Bu. Ya, Bu. Ini Betul, betul. hari ini Bu Guru senang sekali ya, karena kita akan belajar hal-hal menarik pada hari ini. Pelajaran yang sebelumnya ada yang masih ingat pelajaran apa yo? Untuk materi sebelumnya, Rifki masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ayo. Tentang IPA, Bu Guru. IPA-nya tentang apa nak? IPA-nya tentang Yang lain ada yang tahu? apa ya? Lupa, Bu. Lupa ya. Nah, kemarin kita belajar tentang organ pencernaan hewan, dan Bu Eha mencontohkan itu organ pencernaan sapi. Sapi itu salah satu hewan ruminansia besar ya anak-anak. Kalau misalkan kalian ingat, itu kemarin pembelajarannya kita belajar tentang organ pencernaan sapi yang dimulai dari mulut, terus ke esofagusnya, kerongkongan, dan keempat ini perutnya sapi. Sapi itu lambungnya atau perutnya ada 4 ya nak. Pertama rumen, yang kedua retikulum, terus ke omasum, abomasum, lalu diserap oleh usus dan dikeluarkan lewat anus seperti itu. Dan untuk pembelajaran hari ini tidak kalah menariknya. Kita apa aja sih pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, kita akan menyimpulkan tentang unsur-unsur iklan. Yang kedua, kita akan menyimpulkan informasi yang ada dalam iklan. Yang ketiga, kita akan mengorganisasikan informasi tentang fungsi organ-organ pencernaan manusia dengan benar ya. Yang keempat, kita akan membuat dan menyajikan diagram bagan alur perjalanan makanan pada organ pencernaan manusia, dan hingga akhirnya kita akan bisa membandingkan organ pencernaan hewan dan manusia dengan benar. Jadi, tetap semangat untuk hari ini ya. Semangat, Bu. Iya dong. Sekarang coba perhatikan ini iklan yang ada di layar. Iklan tentang apa ini anak-anak? Minuman enak Bu. Minuman Yakul, Bu. Yakul, Bu. Pernah Fermentasi. Pernah dikasih. Asam-asam ini rasanya kecut. Yakul ini kita itu hafal di luar kepala ya nak ya.
cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Wah, itu udah pasti hafal ya. Nah, kalau kalian perhatikan iklan ini, iklan ya. Coba Bu Eha tanya. Ya. Apa sih yang harus ada dalam gambar iklan itu? Ada yang tahu? Yandra, ayo apa? Kalau misalkan ada gambar iklan tuh biasanya apa ya yang harus ada dalam gambar iklan? Harus ada produknya. Produk. Oke, Ya. boleh. Apa lagi? Ada yang tahu lagi? Dan tulisannya Bu Guru. Apa? Harus Ada tulisannya. Tulisan. Oke, iya. ada suaranya. Gambar. Ada tulisan. Warnanya bagus, Bu. Oh iya. Terus, gue tanya lagi. Dalam iklan itu biasanya ada kata kunci, ya. Kata kunci itu kata yang menjadi kunci dalam iklan itu. Kalau kata itu penting dalam iklan itu. Berarti kamu pada saat melihat iklan Yakult tadi yang terbayang itu berarti kata apa? Yang pertama. Yakultnya ya. Pertama Yakult. Iya. Yang kedua apalagi yang terbayang? Oh, usus Bu. Usus. Usus, Bu. Iya, betul. Usus juga termasuk kata kunci dalam iklan tadi. Nah, dari iklan tadi, makna yang terdapat dalam kata kunci tersebut. Ya. Nah, iya betul. Maknanya berarti dengan minum Yakult itu berarti bisa menyehatkan organ pencernaan. Itu ya makna yang terdapat dalam iklan tadi. Jadi sebetulnya pengertian iklan itu apa ya? Nih, lihat nih. Iklan adalah pemberitahuan yang bertujuan untuk mendorong atau membujuk khalayak untuk menggunakan atau memakai produk, jasa atau gagasan yang ditawarkan dalam iklan ya. Terus iklan disajikan secara menarik dengan kunci dan gambar sesuai dengan tujuannya iklan tersebut. Nah, kalau ini tujuan iklan di samping ini, gambar Yakult ini berarti mengajak masyarakat untuk mengonsumsi Yakult agar pencernaannya sehat. Wah, berarti kalau misalkan punya produk tidak diiklankan rugi ya. Iya, soalnya dengan kita mengiklankan sesuatu, berarti kita sudah bisa mengajak banyak orang agar tertarik dengan produk yang kita miliki atau gagasan yang kita miliki. Seperti itu, anak-anak. Nah, unsur-unsur iklan. Ayo, yang tadi pertama harus ada headline atau judul iklan. Yang kedua, teks atau bahasa iklan. Yaitu menggunakan kalimat singkat, menarik, dan persuasif. Persuasif apa sih? Ini kosakata baru ya, Nak ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Dan visual yang menarik, yaitu menggunakan foto atau gambar. Kalau kalian perhatikan pada iklan-iklan produk komersil ya, yang biasanya dijual-jual itu, gambarnya menarik, fotonya kadang artis yang terkenal ya. Itu gunanya apa? Supaya kita tertarik untuk melihat iklan itu ya. Nah, tadi ada kata visual Bu, apa? Visual, persuasif ya. Persuasif itu pada iklan berarti mengajak, tujuannya itu agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan pada iklan tersebut. Ciri-ciri kalimat persuasif atau bahasa yang sifatnya persuasif. Yang pertama, bersifat mengajak. Yang kedua, biasanya menggunakan kata-kata ajakan. Ayo minum Yakult. Marilah kita hidup sehat. Seperti itu, Nak ya. Mengajak, pokoknya mengajak kepada sesuatu, entah itu untuk membeli produk ataupun gagasan-gagasan yang ditawarkan. Selain itu ditulis secara menarik karena apa? Tujuannya memang agar orang-orang pada tertarik, makanya harus ditulis secara menarik. Nah, tadi Bu Eha sudah membagikan LKPD, dicoba dilengkapi LKPD-nya. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah selesai? Pintar.
Kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak, kita perhatikan lagi nih iklan Yakultnya. Wah, Bu, kenapa hari ini Yakult terus? Iya, Bu lagi senang Yakult hari ini. Nih, pada gambar ini, pada iklan ini, yang kalian lihat gambar apa aja coba? Nur, apa aja Nur? Coba yang dilihat apa di sini? Usus, Bu. Usus, iya. Ya, usus. Bu tanya nih, Yakult baik untuk usus. Ini nih katanya baik untuk usus. Kok bisa ya? Ada yang tahu? Karena enak, Bu. Karena enak. Oke, terus apa lagi? Ada yang tahu lagi? Karena mengandung Melancarkan. vitamin. Manis, Bu, manis. Manis, iya manis. Terus apa lagi? Ya. Melancarkan pencernaan, Bu. Nah, melancarkan pencernaan. Apa sih pentingnya usus bagi kesehatan kita? Ada yang tahu? Biar bisa makan terus, Bu. Biar bisa makan terus. Wah, betul. Oke, nggak apa-apa. Terus? Biar tidak sakit perut, Bu. Apa saja organ pencernaan manusia selain usus? Ya, wah, nih tadi ya, Yakult baik untuk usus. Bagaimana bisa ya? Jadi anak-anak, untuk menambah pengetahuan kita, Yakult itu mengandung bakteri baik ya. Itu namanya L-Casecyretostren ya, yang bisa menekan pertumbuhan bakteri jahat dalam tubuh kita. Jadi kalau kalian minum usus berarti menambah bakteri baik, sehingga bakteri baiknya lebih banyak daripada bakteri yang jahat. Makanya bisa membuat kita jauh lebih sehat. Pencernaan kita juga baik karena bakteri jahatnya lebih sedikit. Karena lebih sedikit, maka tidak akan mengganggu organ pencernaan kita. Nah, kalau apa saja organ pencernaan manusia selain usus? Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Organ pencernaan manusia apa saja sih? Ya. Nah, sebelum itu dibentuk dulu ya anggotanya. Kita pakai anggota kecil aja, terdiri dari 3 sampai 4 anggota. Ya, pintar. Ya betul. Udah ya kelompoknya. Setelah kelompoknya terbentuk, ya, maka kalian tentukan tugasnya, yang menjadi ketua kelompok siapa, sekretaris siapa, yang tugasnya nanti kalau mau presentasi kira-kira siapa, kalian bentuk dan kalian diskusikan kira-kira peran dari masing-masing kelompoknya itu apa aja. Baca untuk menambah pengetahuan kalian. Hai teman-teman. Ayo, lihat video ya. Kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Dari hasil kalian menyimak video tadi gimana? Udah jelas belum? Jelas anak-anak? Sudah. Ya, Bu. Sudah jelas, Bu. Bentar ya. Nih, Bu Guru punya media untuk membantu kalian lebih jelas lagi dalam memahami alur perjalanan makanan. Kelihatan jelas nggak ya? Nah, tuh atur dulu ya. Gini ya. Ini makanan yang seperti yang tadi kalian lihat. Berarti pertama masuknya kemana dulu anak-anak? Ke mulut. Ke mulut. Mulut. Setelah dari mulut ini, pada di mulut ini terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi ya nak. Mekaniknya itu menggunakan gigi, sedangkan kimiawinya itu karena ada kelenjar ludah yang menghasilkan enzim amilase. Itu yang membuat kalau kamu mengunyah nasi itu ada manis-manisnya kayak gitu. Itu karena adanya enzim amilase ya. Setelah dari mulut
ini masuk ke kerongkongan. Kerongkongan ini seperti saluran. Nah, kok bisa masuk, Bu? Itu dikarenakan adanya gerak peristaltik. Gerak peristaltik itu adalah gerakan mendorong ya dan meremas makanan agar makanan itu bisa masuk ke dalam lambung. Ini lambung anak-anak. Nah, untuk mempermudah Hai teman-teman. untuk mempermudah kalian supaya mengingat-ingatnya gampang, kita nyanyi ya. Nyanyi tentang organ pencernaan. Lagunya gampang, yang satu-satu, aku sayang ibu. Semua bisa lagu itu? Bisa. Bisa, ya. Nih, coba. Cerna. Iya, Bu. Coba sekali Bu. lagi. Yuk, Yuk. bareng-bareng yuk. Yuk. Satu-satu, mulut ke kerongkongan. Dua, lambung usus halus. Tiga, besar anus. Satu, organ pencernaan. Ya. Ini gampang sekali, harusnya ingat ya. Lalu sekarang sesuai yang ada di LKPD, ayo berkreasi dengan membuat bagan alur perjalanan makanan dari mulut sampai dengan anus. Tadi ayo, anggota kelompoknya kerja semua ya, jangan ada yang diem aja. Bikin yang bagus, coba. Ingat, yang Bu Hanila itu kelengkapan organnya, ketepatan penjelasan fungsi dari tiap organ, kerapian dan keindahan modelnya ya. Jadi kerapian dan keindahannya juga Bu Hanila, jangan asal-asalan. Ayo. Nah itu, setelah kalian tahu nih, pembelajaran kemarin belajar tentang organ pencernaan hewan, dan hari ini kita belajar tentang organ pencernaan manusia. Kita bandingkan anak-anak, ya. Coba dari organ pencernaan sapi dengan organ pencernaan manusia, coba kalian bandingkan berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Diskusi ya sama anggota kelompoknya tadi. Diskusikan kira-kira apa sih persamaannya dari organ pencernaan sapi dan organ pencernaan manusia ini. Yang sama apa, yang beda apa. Coba diskusikan dengan anggota kelompoknya. Lalu kalian tuangkan di LKPD ya. Sudah selesai? Ya, Bu Guru lihat dulu ya. Coba yang masih kesulitan siapa? Oke, bagus. Nah, sekarang presentasi ya. Tadi Bu Guru lihat Yandra udah selesai duluan. Ya. Udah dong. Iya, sekarang coba Yandra perbedaannya yang hasil diskusi kelompoknya, perbedaan antara pencernaan sapi dengan pencernaan ini manusia apa aja, Nak? Hanya sama-sama punya mulut untuk makan. Terus dari proses pengunyahan makanannya, Bu, sama-sama menggunakan pencernaan mekanik dan kimiawi. Bedanya apa kalau masalah itu mengunyah? Ayo. Kalau bedanya, manusia 1 kali kunyah. Kalau sapi 2 kali kunyah. Nah, iya. Coba, Rifki, menurut kamu gimana ini hasil presentasinya Yandra? Bagus nggak, Nak? Apa kamu mau ngasih tanggapan? Bagus, Bu. Yandra kan ranking 1, Bu. Wah, iya. Ya, yang lain juga dong. Jangan cuma Yandra aja ya. Oke, murid IPH pinter-pinter semuanya ya. Nah, dari pelajaran hari ini, kira-kira ada yang pengen ditanyakan nggak, Nak? Dari materi tadi iklan sampai organ pencernaan, ada kesulitan nggak? Tidak, Bu. Udah jelas? Sudah. Sudah, Bu Guru. Alhamdulillah kalau jelas. Nah, Sudah, Bu Guru. menurut kamu nih ya,
Berarti kalau kita simpulkan hari ini kita belajar tentang apa aja? Mulai dari iklan dulu. Iklan ayo tadi unsur-unsur iklan. Yang pertama apa? Ada judulnya. Ya. Betul. Yang kedua, Gambar. Kata Dan kunci. cari yang menarik. kuncinya. Kunci. Terus Kata kunci. Warnanya bagus. bahasanya bagaimana, Nak? Bahasanya iklan. Bahasanya singkat, Bahasanya padat, jelas. persuasif. Persuasif. Berarti mengajak ya dan disertai dengan gambar yang Menarik. itu dari iklan. Warna-warni, Kita Bu. tadi belajar tentang organ pencernaan juga. Kesimpulan dari kalian menurut kalian nih, organ pencernaan manusia berarti yang dihafal gampang melalui lagu tadi ya. Coba sekali lagi. Kita itu kesimpulannya berarti melalui lagu tadi kalau organ pencernaan itu apa aja? Yo, coba. Satu. Mulut kerongkongan. Kerongkongan. Dua. Ya, Lambung usus halus. lambung Pintar. usus Tiga. Usus besar anus. Usus Langsung besar nomor anus. 3. Organ pencernaan. Organ pencernaan. Ya, 6 hal ini kalian ingat-ingat ya, Nak. Ya, Bu. Terus pada hari ini gimana? Senang apa enggak pembelajaran sama Bu Eha hari ini? Senang, Bu. Senang, Bu Guru. Nah, yang paling kamu sukai pada kegiatan hari ini apa coba? Amel, apa Mel? Kamu sukanya Mel? Tadi melihat video pencernaan, Bu. Bagus, belum pernah lihat. Ya, jadi menambah pengetahuan ya, Nak ya. Nah, ya. Terus karena kalian sudah melakukan sudah tahu tentang iklan, tentang sistem organ, makanya sekarang kita lakukan evaluasi ya. Itu yang sudah Bu Eha bagi, ayo dikerjakan. Sendiri-sendiri ya. Baik, Bu. Ayo dikerjakan dulu. Oke, selesai. Kumpulkan ya, sini kumpulkan dulu. Ya, terima kasih. Nah, ini nanti Bu Eha sampaikan untuk yang nanti nilainya sudah bagus, berarti nanti ikut pengayaan. Bagi yang kayaknya nilainya masih perlu perbaikan, nanti ikut remedial ya, nggak apa-apa ya. Dan kalau kalian ingin mengulang pelajaran hari ini bahan ajarnya Bu Eha share di itu ya di grup WhatsApp, linknya tinggal dibuka, nanti di situ bahan ajar hari ini kalian bisa belajar lagi dari rumah ya. Dan untuk pelajaran hari ini Bu Eha rasa cukup ya. Jangan lupa kita menjaga organ pencernaan kita dengan cara makan makanan yang sehat dan menerapkan pola hidup yang baik ya. Makanan sehat itu apa aja? Buah dan sayur, banyakin serat ya. Jangan jajan sembarangan. Dan pola hidup sehatnya gimana, Bu? Istirahat yang cukup, biasakan cuci tangan sebelum makan, ya. Dan pola makannya teratur, jangan kadang sarapan, kadang enggak, ya. Itu nanti enggak baik untuk organ pencernaan. Untuk pembelajaran selanjutnya, nanti kita akan belajar tentang penyakit-penyakit atau gangguan yang menyerang organ pencernaan. Jadi, ayo tetap sehat dan agar bisa kita berangkat sekolah. Oke, terima kasih dan Bu Eha minta tolong, ayo ketua kelas, Rizky, siapkan Nak. Oh iya Bu, teman-teman siap berdoa? Ya. Berdoa mulai. Selesai Bu. Alhamdulillah ya, semoga pembelajaran kita hari ini banyak manfaatnya. Terima kasih. Saya akan memberikan komentar. Menurut saya tadi sudah runtut, di awal sudah ada penyampaian tujuannya. Kurangnya tadi penilaiannya, penyampaiannya sudah ada belum ya Bu? Tadi belum ada ya? Penilaiannya dengan cara Evaluasi apa? Tadi. Ada? Evaluasi ada saya. Oh iya ada. Lalu untuk intinya sudah, untuk di belakang sudah ada RTL-nya, rencana tindak lanjutnya, evaluasi pengayaan. Lalu untuk materi penyambung tadi, ini kelas 5 ya tadi ya? Iya. Materi penyambungnya juga sudah ada, tadi sudah jelas melalui ikan Yakult. Sudah baik menurut saya. Silakan Bu Farida.
untuk memberikan komentar? Menurut saya penampilan Bu Julaiha sudah bagus ya. Sintak-sintaknya juga sudah urut, semuanya sudah terlaksana. Dari mulai pendahuluan, inti, sampai penutup semuanya sudah ada dan juga sudah ada prakteknya juga. Itu menurut saya sudah bagus, Bu. Saya kembalikan lagi ke Bu Amel. Baik, terima kasih Bu Farida. Untuk selanjutnya Bu Penny dan Bu Peduk. Ini masih ada 10 menit untuk berdua. Silakan Bu Penny terlebih dahulu. Ya, terima kasih atas waktunya. Pembelajaran Bu Yulaika sudah cukup bagus. Kemudian ciri kalimat persuasif tadi juga bisa diganti dengan huruf biar lebih jelas. Nah, ini buku. Buku, kalau untuk pembelajaran seperti ini, untuk latihan seperti ini, jangan digunakan untuk anak-anak. Jadi anak-anak buka buku halaman sekian, nah itu nanti rame. Nanti di PPL yang akan datang nanti kelihatan sekali. Jadi buku itu hanya untuk pegangan guru aja. Untuk sementara buku praktek, nanti kalau mungkin seharian mungkin nggak apa-apa. Tapi untuk praktek seperti ini jangan digunakan untuk anak-anak buka buku sekian, halaman sekian, baca lah, itu nanti ramai, jadi tidak kondusif lagi. Mungkin dari saya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Peduk. Untuk maaf Bu Penny, untuk selanjutnya Bu Peduk, waktunya masih 7 menit. Saya persilakan untuk memberikan komentar terkait penampilan Bu Julaiha. Silakan. Ya, baik. Untuk saya lihat dari pembelajaran Bu Julaiha sudah bagus. Ini dari pendahuluan itu sudah sesuainya. Yang belum ditayangkan itu seandainya nanti di di PPL itu LKPD-nya ya, KPD-nya itu diperlihatkanlah sebentar di itu yang kemudian tadi penguatan di sistem pencernaan itu sudah bagus. Nah, sedikit tadi harusnya sedikit disinggung nih terkait dengan Yakult tadi nih, pada waktu kita penguatan tadi Yakult itu bekerja di mana? Di usus halus atau di usus besar gitu aja. Karena itu adalah untuk fungsi daripada Yakult itu berfungsi sebagai katakan tadi bakteri yang bisa menghancurkan makanan. Gitu. Ya sudah, ini sudah Ibu catat. Jadi itu sudah baik, saya kira sudah cukup Bu Julaiha. Terima kasih, waktu saya kembalikan ke Mbak Amel. Bu Amel, monggo.